Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi pemirsa di rumah, kembali bersama saya kembali di acara Rita Mama Hebat. Nah, saya Silvi selama 30 menit ke depan akan menemani Anda bersama IKM dari Kabupaten Pamekasan. Nah, di depan saya ini sudah ada dua orang penting banget ini ya. Yang pertama dari Holida, Ibu Titi Wahyuni. Ibu Titi, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Kabarnya gimana Bu hari ini? Baik. Hari Senin, tetap semangat Bu ya. Siap. Nah, yang kedua ini udah ada nih guest star kita ini. Yaitu sudah hadir bersama kami di sini Bapak Nahrul Aha, Kasih Pengolah Data dan Sistem Informasi Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi Pak Nahrul. Pagi Mbak Oh, Siti. tepuk tangan Bu ya. Oh, biar lebih semangat. Gimana kabarnya Pak Nahrul? Pagi hari ini cukup baik kabarnya. Cukup baik ya. Oke, sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan Ibu Titi dan Pak Nahrul, Ya. kita saksikan dulu nih profil dari Holida berikut ini. Rengginang Lorjuk Holida is a typical Madura snack based on hereditary recipe Kasan Lorjuk or jackknife shell, garlic, and some spices. It combines perfectly for premium taste of Rengginang Holida. Produseli. Holida crispy fried banana made and also frying with high quality oil. Beside that, we also sell fried lorjuk or jackknife shell, cheese stick, fried peanut, and we also provide parcel for gift with candy snack inside. For more information and order, you can contact us at our email holidamadura@gmail.com, WhatsApp at 085236281421. Nah, itu dia tadi profil dari Holida. Gimana nih? Penasaran nggak sama produknya Holida nih? Nah, bagi yang penasaran, jangan skip ya, stay tune terus karena di akhir acara nanti kita ada hadiah nih buat dua orang yang ya pastinya harus nanya dong di kolom komen. Nah, giveaway-nya nanti kita pilihin yang paling bagus deh, yang paling sesuatu yang wow banget deh. Jadi tetap stay tune aja. Dan bagi yang mau nanya nih baik sama Bu Titi, sama Pak Nahrul, langsung aja ini ya ketik pertanyaannya di kolom komen. Nah, Ibu Titi, saya penasaran ini. Holida ini saya pikir namanya Bu Titi ini awalnya dijadiin brandnya gitu. Ternyata bukan ya Bu ya. Nah, bisa diceritain nggak nih Holida ini bagaimana awalnya terbentuk? Ini sebenarnya usaha keluarga ya, sudah dari nenek moyang, kakek nenek gitu. Jadi bukan hanya dari orang tua, tapi dari kakek nenek. Oke. Sejak tahun 1972 sudah 72 ada produk kami lama. seperti itu. lama udah ya Bu ya. Holida ini sebenarnya waktu itu ayah saya itu kan mimpi ya waktu itu hamil. Mimpi itu Abdul Khalid. Oke. Kirain yang lahir itu cowok. Ternyata kok cewek. Akhirnya dinamakan diberi nama Biatin Holida. Terus adiknya lagi dikasih nama Fitriatin Holida. Double sudah L jadi brand. Oh, berarti ya memang bukan namanya Ibu Titi ya. Jauh. Nah, Holida ini produknya apa aja Ibu? Ini seperti yang bisa dilihat di sini, ada rengginang lorju, ada lorju goreng, ada keripik pisang, macam-macam di sini ya, bisa dilihat satu persatu. Kami juga menyiapkan hampers, ini juga biasa dipesan sama BRI ya. Ini bukan promosi BRI tapi promosi hampers. Promosi hampers. Ya,
promosi hampers karena selama ini BRI memang sudah biasa pesan bersama. Ada beberapa produk teman-teman karena kami biasa bersinergi dengan mereka. Ada petis juga, jadi tergantung mereka mau pesen yang mana, produk Holida apa sinergi dengan beberapa produk teman seperti itu. Oh berarti petis juga. Berarti ini dalam satu hampers ini kita bisa custom Ibu ya? Bisa. Isinya apa aja, budgetnya berapa gitu ya? Tergantung budget. Oke. Selain BRI ini udah kemana aja nih Bu? Produk Holida ini keliling-keliling kemana aja? Di Surabaya sudah biasa di Atap Rasa, di Nurraya, dan beberapa produk lain di Surabaya, Sidoarjo sama Gresik. Jadi selama Holida sudah ada di beberapa ini outlet mereka, saya tawarkan punya teman juga seperti itu. Dan diantaranya kayak keripik capung ini ternyata banyak peminatnya. Lumayan lah punya Pak Andi. Keripik capung. Iya. Dari ikan capung ya Bu ya? Iya. Menarik banget ini. Dari segi packaging ini udah bagus banget ya. Nah ini biasanya ramenya kalau hampers begini nih waktu lebaran gitu ya. Lebaran iya. Kalau dari BRI itu untuk apa namanya? Apa namanya? Ini mereka Hari Raya. dari intern juga gitu. Pas ada event juga dibawa ke Surabaya juga gitu. Oke. Dari segi banyaknya produknya Holida ini, yang paling banyak peminatnya ini apa Bu? Sebenarnya masalah karena produk kami memang kualitasnya bagus gitu, bukan masalah peminat ya. Iya. Tapi kami memang lebih menekankan ke Renggina Lorju karena ini kan sangat khas banget gitu. Pamekasan punya gitu. Wah ya. Tetap lorcu ya. Beda. Oke. Kalau ini juga ada olahan pisang. Nah, ini bisa diceritakan ini kan udah lorcu dan lain sebagainya, petis, ini kan udah Madura banget. Ini kok tiba-tiba ada pisang ini? Gimana ini ceritanya? Ada pisang Itu dari mana? Itu sebenarnya dulu temen mau dibawa ke mana ya? Belanda. Oke, Belanda. Ke Belanda. Wow. Jadi Holland ya, Holland. Jadi waktu itu temen mau ada permintaan dari sana, jadi daripada ngambil yang lain kenapa nggak bikin sendiri, katanya seperti itu. Jadi saya coba dengan tanpa bahan tambahan, asli. Pengawet juga Pisangnya enggak? enggak. Oke. Pisangnya juga ini pisang asli Pamekasan, jadi kualitasnya pasti lebih bagus. Itu sudah ada buyer yang membuktikan tentang kualitas dari Pisang Pamekasan gitu. Pisang kepok. Oh, oke. Coba lihat yang keripik ikan Yang capungnya mana? itu. Oh, capung. Oke. Ini Mas Ayung. Kenapa Mas Ayung dengan keripik ikan capungnya? Penasaran aja saya nih ikan capung. Penasaran karena kok capung gitu ya? Ini berarti dari ikan capung Ibu ya? Dari Jadi- ikan capung Ibu ya? Produk ini dari ikan capung. Iya, dari ikan capung itu punya Pak Andi dan alhamdulillah di Surabaya banyak diminati. Jadi sudah ada pelanggan tersendiri seperti itu. Ya. Untuk dari segi legalitas ini sudah lengkap sebagaimana Ibu? Iya, karena sejak tahun 2019 terakhir dari toko Surabaya itu sudah PIRT itu harus sudah lengkap seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau yang sudah expired itu ketahuan. Oh, Saya gitu. pernah dikomplain produknya teman yang sudah expired. Jadi memang lagi diurus saya seperti itu. Karena saya sudah memberikan beberapa fotokopi dari PIRT punya teman-teman ke toko. Mereka minta. Harus itu. Oke. Nah, ini saya penasaran nih sama produknya Holida ini. Apalagi rasanya ini kayak petisnya, terus lorcunya ini ya. Gimana ini? Kalau misal kita lihat aja dulu review dari teman-teman selebgram ya tentang produknya Holida. Silakan. Kali ini aku mau ngenalin camilan khas Madura by Holida. Bener banget, ini tuh namanya rengginang lorcu. Ada yang udah digoreng dan ada juga mentahannya. Sekarang aku mau cobain yang rengginang lorcu dulu nih. Bisa dilihat sendiri rengginangnya gede-gede banget. Rengginangnya ini tuh gurih pol. Sedepnya pas banget, nggak terlalu asin gitu.
Ini mah yang bikin beda dari yang lain karena ada lorcunya. Pokoknya perpaduan rengginang sama lorcu emang gak pernah salah deh. Kalau orang Madura mah udah gak heran lagi kalau rengginang lorcu ini enaknya gak ada tandingan. Lanjut, di sini masih ada rengginang lorcu by Holida. Rengginangnya masih sama-sama gurih kayak yang tadi, sama-sama ada lorcunya juga. Bedanya cuma di packaging dan ukuran rengginangnya. Kalau yang ini satu rengginang pas banget ukurannya di mulut. Yang terakhir nih ada rengginang lorcu mentah. Isinya banyak banget, cocok nih dijadiin stok di rumah ataupun dijadiin sebagai oleh-oleh. Jangan lupa diorder. Itu dia tadi review ya tentang produknya Holida. Wah, penasaran ini saya sama rasanya. Nah, gimana ini Mas Ayung? Iya. Mas Ayung gimana nih kabarnya? Kok kayak lemes gitu? Kenapa? Hari Senin loh Mas ini. Iya, hari pertama masuk ini. Wah, hari pertama masuk ya. Nah, ini saya mau nanya dong, kan Mas Ayung ini di bidang industri ya? Iya, benar. Di Disperinda Kabupaten Pamekasan. Nah, program untuk IKM kedepannya tuh apa aja sih? Untuk program IKM yang ada di bidang industri untuk tahun ini, yang yaitu ada Label halal. dan merek juga. Oke, merek. Jadi mumpung cuma untuk yang halal itu cuma tidak semuanya difasilitasi, cuma ada berapa aja. Yang untuk merek gratis. Oh, gratis. Ya. Gratis ya? Beneran nih gratis. Beneran. Ntar mau daftar bayar lagi enggak ya? Enggak, Gratis ya? gratis. Nah, itu Bu gratis Bu. Terus ini mungkin dampak COVID ini Bu ke produksi Holida ini bagaimana? Sebenarnya ya dampak COVID itu kalau dari sisi ekonomi pasti pandemi yang keberapa kemarin itu sempat ada beberapa dari kami berdampak sekali ke Pamekasan karena ada beberapa juga yang berpulang ya. Jadi bukan dari sisi ekonomi aja tapi dari sisi mental juga sudah mengena ke IKM dan dia sendiri juga ada yang sakit tapi alhamdulillah sembuh seperti itu. Mengenai omsetnya bagaimana? Untuk omset terutama kalau 2 bulan terakhir di Surabaya itu masih lumayan lah ya. Jadi misalnya kisaran dari satu outlet itu 3 jutaan masih ada 1 juta. Tapi yang terakhir bulan kemarin itu sempat 180-an berapa, nggak sampai 200. Karena PPKM kan memang diperpanjang seperti itu. Ya memang COVID ini kan bukan hanya kita sendiri yang merasakan itu, tapi memang seluruh ya di dunia semua merasakan itu. Tapi insya Allah Indonesia cepat bangkit. Karena ada beberapa dari ini, dari Dubes juga, terima kasih Pak Joni, terima kasih juga kepada Bea Cukai Madura yang sudah memberikan fasilitas Holida ke Singapura, ke mana Malaysia juga, ke satunya lagi Hong Kong. Oh, udah sampai sana Bu ya? Ya, Biasanya difasilitasi B2B matching kemarin kapan hari bulan Juli itu dengan 5 buyer dari Hong Kong seperti itu. Oke. Itu yang dikirim ke luar negeri itu produknya apa Bu? Sama aja sama yang di sini? Sebenarnya kalau untuk luar negeri itu kan harus sudah harus berbahasa Inggris ya. Oke, iya. Jadi saya cuma ada 2 yang saya tawarkan ke mereka kemasan seperti ini. Rengginang sama keripik pisang Holida yang memang beda. Jadi kualitasnya pasti beda. Tetap lorcu ini ya ujung-ujungnya. Pasti. Harus. Dan pisang yang berkualitas dari Pamekasan memang Bu ya. Betul. Nah, kalau lorcu yang kayak gini nih. Lorcu Pamekasan itu lebih gurih, jadi logikanya lebih mahal, pasti lebih mahal. 2 kali lipat harga dari di Surabaya. Oke. Masih dulu sekali per kilo per kilo ya. Lorcu goreng di Surabaya 170.000, di sini sudah 350.000. Perbandingan yang sangat jauh sekali. Tapi ya gitu, ya laku karena memang beda, kualitasnya beda, gurihnya beda seperti itu. Kalau kayak gini ini berapaan harganya? Kalau ini rata-rata biasanya kalau yang kemasan seperti itu ada 20 ya harga pasaran. Tergantung dari platformnya ya, karena kami dari beberapa ini ada juga yang minta sudah harga dari ini, jadi mereka minta berapa persen, ya sudah harga jualnya segitu gitu. Ada yang mereka menaikkan sendiri harga jual. Oke.
Untuk bahan baku dari lorcu itu sendiri banyak masih sekarang. Alhamdulillah ada lah. Karena memang nggak banyak ya untuk kuantitas dari lorcu Pamekasan itu memang nggak banyak. Ya nggak kayak di luaran itu sampai banyak segitu enggak. Terus kalau misalnya apa ya, nggak musim lorcu, nggak produksi atau Nggak musim sebenarnya kami kan bisa nyetok ya. Terus ada juga selain di daerah kami, saya di Dusun Jambul ya. Jadi Holida ini ada di Dusun Jambul, Desa Tanjung, Kecamatan Pademau, Pamekasan. Pamekasan tercinta ya. Seperti itu. Jadi kualitasnya beda. Jadi kalau di sana nggak ada ya di tempat lain yang masih Pamekasan juga seperti itu. Insya Allah ada. Insya Allah ada, diusahakan Insya Allah ada, gitu. Harus ada. Karena emang khasnya Pamekasan di lorcu ya. Nah, ini kalau yang mau beli nih produknya Holida nih bisa kemana Bu? Ada marketplace-nya atau bagaimana? Kalau saya di toko, kalau marketplace ada ya, beli segala macam, Shopee, Tokopedia juga ada. Kalau untuk di toko oleh-oleh Pamekasan sudah hampir semua toko oleh-oleh di Pamekasan itu ada produk Holida. Terutama kalau di sini ya lokalan itu biasanya minta yang murah seperti itu. Murah jadi yang mentah seperti ini yang biasanya ada di Pasaraya juga ada, di toko-toko Apollo, ABC, Apollo Trunojoyo, Apollo ini hampir semuanya ada. Seperti itu. Di Homastang juga ada. Kalau mau jadi reseller ini, mungkin ada teman-teman yang mau jadi reseller atau dropship atau gimana, ini bisa atau Boleh lah. boleh lah ya, boleh lah. Harus gitu. Kalau mau jadi reseller bisa aja ke WA kami, kontak di WA kami ya, 0852 36 281 421. Oke, sekali lagi Bu. Diulangi lagi. Sekali lagi. 0852 36 281 421. Oke. Ini kalau rengginang ini produksinya setiap hari berarti Bu? Setiap hari. Iya, setiap hari. Kalau yang pisang nih? Kalau pisang sebenarnya kami lihat dulu ya, karena kami nggak pakai pengawet. Renyahnya juga renyah asli, jadi memang tergantung ini ya. Nyetok sih, cuma nggak terlalu banyak seperti itu. Karena dikirim ke mana tadi? Ke Holland ya? Ke Belanda? Nah, ini bisa bertahan berapa lama ini? Bukan tanpa bahan pengawet tadi bilangnya. Sebenarnya kalau kemasan pouch begini, untuk beberapa teman itu yang dari Jawa ya, ada yang ngasih 1,5. Satu setengah tahun. 1,5. Iya, 18 bulan ya. Kalau untuk ini sendiri kami dari BPWS itu biasanya sekitar 8 sampai 10 bulan. Oke. Itu masih bahkan lebih dari itu, bisa 1 tahun masih bagus lah. Cuma IKM biasanya ngasihnya itu nggak seberapa intervalnya nggak seberapa nggak seberapa banyak lah seperti itu. Jadi paling 8 sampai 10 maksimal. Untuk rasa tuh ada berapa macam rasa? Ini saya menyiapkan 2 rasa, yang original sama yang apa tadi? Coklat. Sama yang gula merah. Gula aren. Ya, maaf, keliru. Karena waktu itu memang menyiapkan untuk yang buyer di Belanda, mereka itu nggak mau yang gula seperti gula-gula biasa, itu katanya diabetes seperti itu. Jadi bikin diabetes kan. Iya benar. Kan orang sana biasanya suka yang terlalu sangat higienis, sangat manisnya tuh jangan terlalu manis. Nah, ini kan dari segi banyaknya produk rengginang nih. Di Madura pasti banyak banget udah yang produksi rengginang. Ini bedanya apa Bu? Keunggulan Holida dengan yang lain bedanya? Keunggulan dari produk Holida yang pertama ya. Yang pertama ini dari resep turun temurun. Ya, resep rahasia ini. Jadi sudah dari kakek buyut seperti itu. Kemudian yang kedua dari ketannya itu kami ambil dari ketan Subang. Ketan Subang? Sono. Oh, di Madura nggak ada ya Bu? Beda ya kualitasnya? Bagaimana? Beda. Ya. Kemudian dari lorcunya ini lebih gurih kan, lorcu Pamekasan saya bilang tadi ya. Kemudian paduan gurih manis khas ya. Biasanya kan mereka itu kalau nggak asin, manis gitu. Ini paduan gurih manis, biasanya nggak seberapa banyak yang seperti itu. Ditambah dengan bumbu bawang putihnya itu banyak, jadi nggak terasa amis. Dan ini sudah ada testimoni dari seorang dokter. Jadi tiap kali mau pulang ke Surabaya itu mesti pesan ke kami.
Dan beliau pernah cerita ke saya, dikasih sama temennya itu. Di situ banyak lorcunya Mbak, tapi saya nggak mau, amis katanya gitu. Mohon maaf, ini hanya testimoni dari seorang dokter seperti itu. Beda. Mesti pesan ke saya gitu. Dokter aja makan gitu ya Bu ya, apalagi kita gitu ya Bu. Nah ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sebelum acara dimulai sama Ibu Titi. Ini katanya udah mau masuk Starbucks Mas Ayo. Aduh, senang banget. Kan keren banget ya Mas Ayo ya. Jangan diceritain di sini. Oh enggak ya? Nggak apa-apa. Belum ya? Gimana ya? Belum, Pak. Rencana, Banyak punya rencana. rencana. Enggak, ini sebenarnya saya membuat kemasan kecil seperti ini memang saya tertarik pengen masuk ke Starbucks, walaupun saya tahu itu susah ya, logikanya kan susah, itu kan punya luar negeri seperti itu. Tapi saya juga masih tetap nyoba ke yang di Geraha Pena itu. Saya nyoba ke sana, tapi ternyata pendistribusiannya itu di pusat Jakarta. Terus saya juga ke Ngagel seperti itu. Jadi saya belum tahu kontaknya kemana kira-kira kalau misalnya ini namanya juga nyoba, masa nggak boleh. Iya. Ya kalau perizinannya lengkap semua bisa distribut. Tergantung dari kebijakan mereka, Iya. mau apa enggak ada produk-produk di luar Ya. Starbucks sendiri seperti itu. Oke. Nah, ini Mas Ayung gimana? Mas Ayung ya, saya biasa manggil Mas Ayung soalnya sama Pak Nahrul. Gimana nih Pak Nahrul pendapatnya tentang produk-produknya Holida ini? Ya menurut saya itu produk Holiday untuk ini cukup bukan cukup bagus, istimewa lah, spesial banget untuk IKM Pamekasan. Oh gitu. Iya. Karena sudah dari kemasannya sudah bagus dan dari legalitasnya itu sudah lengkap semua. Siap diedarkan di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Fasilitas dari Disperindak apa ini Bu Titi ini pasti nanya ini apa ya gitu. Betul. Udah dijawab tadi ya Mas Ayung ya? Iya, kali aja ada bantuan-bantuan seperti itu. Tuh gimana? mentoring. Jawab. Rencananya Ibu Titi minta bantuan apa ini dari Disperindak itu? Kalau saya pribadi sebenarnya, Sebutin aja Bu semuanya Bu. kalau saya pribadi sebenarnya bantuan alat ya, karena Holida ini sudah punya banyak peluang, terutama yang sudah difasilitasi dari Bea Cukai Madura, kemudian ada juga sudah masuk ke grupnya Pak Joni. Terima kasih Pak Joni, terima kasih juga kepada Bea Cukai Madura yang sudah memberikan fasilitas. Terima kasih kepada Indak, terima kasih kepada siapa lagi? Pak Bupati atau siapa? Ya, sebut Pokoknya saja. yang ada hubungannya dengan IKM seperti itu. Jadi prioritas saya dengar-dengar ada WUB ya. Ya, wirausaha baru. Iya. Itu saya nggak tahu pasti seperti apa. WUB itu bagi saya baru seperti itu. Kami yang sudah sudah berproduksi, sudah jalan lama, terus kami kemana kira-kira? Peluang pasar ini kan sangat bagus bagi kami ya, sangat bagus seperti itu. Jadi kemana kami bisa dapat, bukan mentoring lagi kalau seperti ini kalau sekarang. Jadi fasilitas yang diberikan kepada kami seperti itu. Begitu Pak Nahrul. Diprioritaskan kami yang sudah lama, karena teman-teman saya juga banyak yang sudah lama seperti itu. Nah, oke. Gimana tuh Pak Nahrul? Ya kalau dari Bu Titi sendiri produknya sudah lengkap dan legalitasnya sudah kemasannya sudah bagus dan legalitasnya sudah lengkap dan sudah terdaftar di Kemenkumham Bu ya. Yang pasti Kemenperin, Kemendak segala macam. Oh ya, terima kasih kepada Mbak Sari, kepada Pak Indra. Ini logo ini dapat dari Ditjen IKMA. Jadi terima kasih kepada Mbak Sari yang ada di Ditjen IKMA. Mbak Sari, terima kasih. Kepada Pak Indra juga yang ada di Kemenperin atas referensi dari Pak Indra. Pak Indra juga terima kasih kalau nonton ya. Minta ada apa-apa Bu? Yang dari Kemenperin. Ini saya lihat ini udah ada yang nanya ini ya. di kolom Sama ini. komentar. Sebentar. Saya baca. Ini dari R13P. Nah, ini katanya dari R13P, boleh share dong gimana cara mendapatkan legalitas produk?
legalitas produk itu ya jalan sendiri dulu ya, jalan sendiri maksudnya kita harus tetap bergerak. Jadi kalau misalnya ke Dinkes ya ke Dinkes, tapi diberi kemudahan sama Mbak Ayu Telkom. Gitu. Jadi menghubungi Mbak Ayu Telkom, RB Telkom ya. Iya. Gitu. Nah, Ke Indap juga, kemana lagi? Ya pokoknya jalan lah gitu, hingga akhirnya tahu prosesnya di mana. Nah, biar tahu prosesnya nih, langsung Pak Nahrul gimana Pak Nahrul? Baiklah, untuk legalitas produk itu, untuk mendapatkan legalitas produk itu yang pertama ya harus melengkapi perizinannya terlebih dahulu, baik itu dari izin usaha industrinya, yang harus untuk izin UI-nya itu harus terdaftar di apa namanya? BPMPSPN, BPMPSP, yaitu kantor perizinan gitu. Pelayanan publik. Ya, pelayanan publik di situ. Dan ya coba virtual ya. Gitu aja. Ya. Oh, tuh disimak ya. Tadi caranya untuk mendapatkan legalitas itu bagaimana. Nah, ini kan tadi Bu Titi cerita nih katanya produk Holiday ini mau masuk ke Starbucks. Gitu ya, rencananya. Nah, sebetulnya nih segmentasi atau target pasarnya nih siapa sih produk Holiday ini? Sebenarnya kemasan ini tidak serta-merta banyak seperti ini ya. Waktu itu saya kan resign buat ibu. Waktu itu ingin berbakti seperti itu, jadi kami balik kampung. Di situ saya nggak tahu kalau Depkes itu sudah ganti PIRT. Gitu. Saya menawarkan ke ini, terima kasih Pak Bambang yang ada di JTH dulu ya. Pak Bambang, terima kasih kata Bu Titi. Ketua Hipmikindo Jawa Timur. Ini produk yang kemasan box itu di toko oleh waktu itu si Oma Lapis ya. Saya menawarkan pertama kali itu di Oma Lapis. Di situ hanya mau menerima produk yang kemasan box. Karena saya pengen produk kami di display di situ, jadi saya bikin yang kemasan box seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian saya menawarkan ke toko oleh-oleh di Genteng Besar Surabaya. Surabaya itu kan banyak sekali toko oleh-oleh. Ternyata mereka nggak mau kalau yang kemasan box. Jadi segmentasi pasarnya masih terlalu mahal seperti itu. Jadi kami membuat yang seperti ini. Gitu. Jadi kemasan box seperti ini. Pouch. Kemasan pouch. Seperti itu. Kemudian dari Depkes, karena saya waktu itu memang bukan dari IKM ya, saya nggak tahu usaha dari orang tua memang sudah lama, tapi saya kan resign gitu. Terus ternyata Depkes itu sudah jadi PRT, saya nggak tahu. Jadi ada beberapa dari ini, Pak Bambang juga waktu itu nggak mau diganti dulu jadi PRT katanya gitu. Bahkan saya waktu itu ngomong sama Koko yang ada di Genteng Besar itu. Kalau Depkes itu kan sudah lama, berarti usahanya kan sudah lama, tapi beliau nggak berani karena memang sudah harus diperbarui ke PIRT seperti itu. Jadi akhirnya banyak seperti ini. Jadi berbentuk pouch ya Bu ya. Ini macam-macam loh PIRT-nya. Jadi kalau kemasan pouch ini depannya 5. Kalau yang box depannya mana ya? 8. Kemasan box depannya 8. Kalau yang plastik depannya 2 PIRT-nya, beda-beda. Beda-beda. Iya. Jadi walaupun satu jenis rengginang lorcu sama jenisnya ya, maksudnya ya rengginang lorcu lah, tapi PIRT-nya beda-beda. Iya. Seperti itu. Nah ini ada yang nanya ini, terutama ke Pak Nahrul ini katanya. Pak Nahrul. Apakah semua jenis makanan dan minuman harus mendapatkan izin legalitas katanya? Harus. Iya. Harusnya sih. Iya, harus. Iya bro. Wajib itu. Kalau nggak ada legalitasnya, ntar isinya racun sih. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Baik ke Pak Nahrul atau ke Bu Titi? Kita lihat.
kalau boleh tahu untuk produk-produknya Holida apa saja? Tadi berarti ini nggak stay tune dari awal ini. Udah diceritain kan tadi ini ada olahan pisang ya Bu. Terus ini juga ada rengginang. Rengginangnya ada yang mentah. Sebenarnya ada kue kering juga, macam-macam kue kering, banyak sekali. Jadi produknya macam-macam Ibu ya. Iya banyak sekali. Terus selanjutnya inovasi apa lagi nih yang mau dibikin sama Holida ini terkait produknya? Kan Saya kue kering tadi ada. Terus apa lagi? bukan produk sebenarnya ya, cuma saya ingin menjadi perantara dari mereka, katakanlah semacam platform gitu. Jadi kalau misalnya ingin oleh-oleh khas Pamekasan, ya langsung aja ke Holida gitu. Apapun itu kami menyiapkan. Insya Allah ke depan saya inginnya seperti itu. Karena selama ini saya sudah biasa membawa produk teman-teman ke toko-toko di Surabaya, Sidoarjo, Gresik seperti itu. Oh, berarti produsen-produsen lain ini bisa gabung gitu. Bisa gabung, ya. Tergantung dari mereka minta apa, jadi siap. Nah, yang terakhir nih buat Bu Titi ya. Tadi kan udah cerita sedikit tentang harapannya. Terutama ke Disperinda gitu ya. Nah, bisa ditekankan lagi nih Bu, harapannya Bu. Gak hanya ke Disperinda, ya harusnya ke Disperinda, tapi juga ke dinas terkait. Apa nih Bu? Sebenarnya untuk ke Indak atau ke beberapa pihak, kami Ya. butuh mentoring, pendampingan. Pendampingan. Karena ini peluang pasar semakin banyak, semakin banyak. Dan kami juga pernah ikut Zoom meeting dari UI waktu itu karena kepedulian dari Dubes yang sangat peduli. Jadi kami IKM dijadikan satu Zoom meeting sama Menteri Luar Negeri, sama KBRI, sama KJRI segala macam dari beberapa nggak tahu dunia mana-mana gitu. Pokoknya banyak sekali seperti itu. Jadi mereka mereka itu peduli banget gitu. Indonesia bangkit, Indonesia maju, Indonesia jaya. Insya Allah COVID berlalu seperti itu. Amin. Amin. Semoga cepat keluar dari muka bumi ini ya, COVID ini ya. Ya begitu ya Pak Nahrul, harapan dari IKM Holida ini ya. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi saya udah janji nih akan ada 2 hadiah atau giveaway bagi mereka yang aktif nanya di kolom komentar. Nah, ini siapa nih yang memilih nih? Yang menang? Pak Ayum. Pak Nahrul aja ini yang milih nih. Mana? Pak Nahrul. AR13P itu. Oke, AR13P ya. Nah, langsung DM aja ke admin kami di Instagram, oke, untuk hadiahnya. Satu lagi nggak nih? Apa cukup satu? Cukup satu aja ya? Ya. Oke, cukup satu aja. Oke, kalau yang mau giveaway lagi, berarti harus nonton Kita Mama Hebat lagi ya, 2 hari lagi. Nah, itu dulu bincang-bincang kami hari ini dari IKM Holida. Saya berharap ya Holida udah oke nih, tapi semoga kedepannya makin oke, makin bisa keluar ekspannya nih ya kan. Tadi udah mau ke Belanda, mungkin Amin, bisa ke amin. Paris, jalan-jalan. Ya, terima kasih buat Bu Titi kehadirannya ke sini ya. Terima kasih Mbak Silvi. Nah, tanggal berapa ya sekarang? 22. Tanggal 25 nanti kita live lagi ya di Lita Mama Hebat. Jangan lupa saksikan kami dengan IKM dari Kabupaten Pamekasan lainnya. Juga buat Pak Nahrul, terima kasih ya. Sama Mbak Silvi. Sibuk di kantor tapi udah nyebutin live Instagram ini Pak Nahrul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.